Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Kardinal Ignatius Suharyo. Pak Kardinal, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi bagaimana agar di akhir tahun, setiap di akhir tahun, umat Kristiani tidak hanya menjadikan momen Natal ini menjadi sebuah aktivitas rutin yang biasanya kerap dilakukan setiap tahun, namun bisa menjadi sebuah refleksi diri, seharusnya bisa menjadi pribadi yang mencerminkan sikap-sikap Kristus di tengah masyarakat Indonesia. Bagaimana tanggapannya Pak Kardinal? Ya, yang pertama, saya berbicara di dalam komunitas Katolik ya, Mas Andrew. Natal itu tidak datang tiba-tiba. Jadi sebelum Natal yang dirayakan 24 Desember, 25 Desember, di dalam gereja Katolik itu ada persiapan 4 minggu yang namanya masa Advent. Jadi tidak tiba-tiba merayakan Natal, tapi Advent. 4 minggu itu adalah waktu untuk menyiapkan batin. Menyiapkan batin itu seperti dulu zaman Perjanjian Lama, dengan hati yang prihatin. Itu jelas di dalam cara pakaian ibadah. Di dalam gereja Katolik masa Advent itu pakaian ibadahnya, pemimpinnya ungu. Jadi kan lambang keprihatinan ya. Jadi 4 minggu itu sungguh persiapan batin. Harapannya seperti tadi Mas Hendru katakan, umat Katolik tidak hanya menyambut kedatangan Yesus itu dalam bentuk ibadah saja, atau di dalam bentuk perayaan saja yang lahiriah. Itu satu persiapan. Lalu yang kedua, dalam persiapan itu apa yang didalami? Pesan Natal itu bermacam-macam, Mas. Karena di dalam kitab suci, peristiwa Natal itu bisa dibaca sebagai kisah, seperti misalnya di dalam Injil Lukas dan Matius. Lalu kita kenal Yesus yang lahir di kandang, itu kan kisah ya, dalam bentuk kisah yang ada di dalam Injil Lukas. Demikian juga di dalam Injil Matius. Tetapi juga ada yang dalam bentuk bukan kisah, melainkan dalam bentuk himne, nyanyian. Nah, yang dinyanyikan itu dapat kita temukan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi misalnya. Jadi persis isinya adalah Natal itu berarti solidaritas. Lalu kalimatnya begini, Ia yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia. Dan sebagai manusia masih mengosongkan diri lagi menjadi hamba. Ini yang namanya solidaritas. Dan pembuka dari ayat itu adalah, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh perasaan dan pikiran Yesus. Jadi Natal itu sebetulnya pesan yang sangat kuat agar umat yang merayakan menjadi semakin solider, menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam diri Yesus. Mestinya semangat solider yang mengosongkan diri itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Yesus datang sebagai manusia, itu kan bukan manusia pada umumnya. Ya. Dia datang di suatu tempat, di suatu zaman, dalam konteks budaya, sosial, politik, ekonomi tertentu. Solider itu bukan sekedar hanya menjadi sesama, tetapi dalam kasus ini, mungkin ini tidak terlalu mudah untuk dibayangkan, tetapi saya coba ya. Ketika Yesus lahir itu kemanusiaannya terluka. Kemanusiaan itu terluka. Lukanya kayak apa? Saya ambil contoh satu. Ketika Yesus lahir itu kan sudah diancam hidupnya oleh Herodes. Nah, orang yang mengancam membunuh orang itu kan menyebabkan kemanusiaan ini terluka kan? Iya.
Nah, digambarkan juga Yesus lahir di palungan. Masa bayi lahir di palungan? Mestinya kan tidak ya. Ya. Karena tempat penginapannya tidak ada. Manusia dibayangkan, dicerminkan di dalam berita itu. Terlukanya adalah kesenjangan. Yang satu bisa tinggal di hotel mewah, yang satu harus melahirkan di palungan. Itu bukan hanya zaman dulu kan, zaman sekarang juga ada. Iya. Di Jakarta juga ada. Misalnya itu. Lalu ketika kita membaca kisah malaikat yang mendatangi gembala-gembala, reaksinya gembala apa? Takut. Lalu dikatakan jangan takut. Itu cermin dari masyarakat yang hidup dalam ketakutan. Pada zaman itu karena struktur keagamaan, karena struktur politik, struktur ekonomi. Jadi Yesus itu lahir menjadi manusia yang dalam zaman dan tempat pada waktu itu kemanusiaannya terluka. Nah, kalau sekarang mau diterapkan, kita merayakan Yesus yang lahir di dunia yang dulu terluka, sekarang masih sama kemanusiaan itu terluka. Yang harus disadari ialah bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember, bukan. Tapi kalau kita baca Injil Lukas bab 2 ayat 11, malaikat itu mengatakan hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat Kristus Tuhan. Ini kalau dibaca tahun depan masih sama, hari ini telah lahir. Jadi tanggung jawab umat Kristiani yang merayakan Natal itu harus menghari-inikan kehadiran Yesus di tengah-tengah kemanusiaan yang terluka. Baik, Pak Kardinal, terakhir, apa pesan Natal Pak Kardinal untuk semua umat yang merayakan Hari Raya Natal tahun ini? Kita menyadari pesan atau konsekuensi sebagai orang-orang Kristiani untuk menghari-inikan kedatangan Yesus di tengah-tengah kemanusiaan yang terluka itu. Salah satu bentuk luka bangsa kita itu tentu korupsi. Ya. Itu membuat semua orang terluka. Satu, yang kedua, ketidakadilan. Jenjang antara yang saudara-saudara kita yang mempunyai segala-galanya dengan saudari-saudara kita yang makan sehari sekalipun tidak bisa, itu semakin jauh. Ya. Angka kemiskinan itu tinggi. Saya selalu sedih kalau mengingat angka kemiskinan itu, karena menurut Badan Pusat Statistik Nasional, angka kemiskinan di Indonesia kan hanya 8%. Ya. Sementara menurut ukuran yang berbeda oleh Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia itu jumlahnya 63%. Kenapa harus ada itu? Angka kemiskinan pun beda pengamatannya. Ya. Saya selalu berharap mari kita akui saja bahwa sekian banyak saudari-saudara kita itu memang masih hidup tidak layak sebagai warga negara Indonesia. Dan di dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa saudara-saudara kita yang miskin dan terlantar itu dipelihara negara. Kalau demikian, lalu kita boleh mengajak bukan hanya negara yang bertanggung jawab membangun, mewujudkan kebaikan bersama itu, dengan mudah seluruh warga negara Indonesia akan diajak kalau ada contoh-contoh yang sangat konkret. Jadi saya pegang solidaritas, Mas. Ya. Baik, jadi di momen Natal tahun ini, di tahun 2025 menjadi pengingat untuk kita bersama ya Pak Kardinal, agar kita bisa saling menolong sesama, lebih peka lagi untuk mengasihi teman-teman dan keluarga kita yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Terima kasih Pak Kardinal telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sehat-sehat, selamat Natal Pak. Terima kasih, selamat menyambut tahun baru juga. Iya, Tuhan memberkati Pak Kardinal. Terima kasih.
Baik pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.